Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga dalam bab 2 akan membahas materi tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Adapun indikator pencapaian kompetensi 1. Membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. 3. Menyajikan dan mengomunikasikan hasil telaahan isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara sebagai berikut. Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang dikehendaki. Coba amati gambar berikut ini. Membangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga, baik yang beragama, berlainan agama maupun dengan pemerintahan. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antar umat beragama
harus terus dijaga dan dipelihara demi persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 tentang Pertahanan Negara Pasal 30. Para tokoh pendiri negara berkeyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atau sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Hal itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bunyi. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta penegakan hukum. Ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutan serta warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Coba amati gambar tersebut. TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Coba kalian amati gambar tersebut. Gambar di atas melukiskan perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Para pahlawan bangsa rela berkorban dan bertumpah darah ketika berperang melawan penjajahan demi untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambar tersebut merupakan perjuangan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Partisipasi dalam pertahanan bela negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan
bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indonesia mengibarkan sangsaka merah putih pertama kali. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Gambar tersebut menunjukkan Indonesia mengibarkan bendera sangsaka merah putih sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia ingin bebas dari penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Cara-cara membela negara. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, pengabdian sesuai dengan profesi keahlian. Pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar